Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari surah Maryam masih berada pada ayat yang ke-17 dalam kisah ketika Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Maryam di saat tatkala Maryam alaihi salatu wassalam berada di tempat ibadahnya ketika dia menyendiri dari keluarganya. Di sini disebutkan Jibril datang, fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka Jibril menampakkan diri sebagai seorang manusia yang sempurna. Maka ini dalil menunjukkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa berubah wujud menjadi manusia dengan izin Allah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Jibril menampakkan diri sebagai seorang lelaki yang sempurna. Dan ini banyak terjadi ya dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana dua malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim yang memberitakan kepadanya akan lahir seorang anak bernama Ishak. Itu juga berubah wujud menjadi dua orang lelaki. Dua malaikat berubah wujud menjadi dua orang lelaki juga mendatangi Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bahkan berwajah sebagai lelaki yang sangat tampan, yang sangat disenangi oleh kaumnya Nabi Lut yang mengidap penyakit homoseks. Naam. Demikian pula ya dalam hadits Jibril ya, ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang apa itu Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan, dalam hadits yang masyhur. Semuanya ini dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, itu jarang sekali berwujud dengan wujud aslinya. Rata-rata datang dengan wujud seorang lelaki. Nah, Nabi hanya 2 kali saja melihat wujud aslinya Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, hanya 2 kali saja. Yang pertama ketika di awal-awal turunnya wahyu, Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya itu, yang kata Nabi, saya melihatnya memiliki berapa? 600 janah, 600 sayap, yang sayap Jibril itu mampu menutupi seluruh ufuk. Yang kedua, Nabi melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam wujud aslinya ketika di Sidratul
ketika mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Dan sungguh Muhammad telah melihatnya untuk yang kedua kalinya, yakni melihat Jibril dalam wujud aslinya untuk yang kedua kalinya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. Jadi setiap kali Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi, pasti menjelma menjadi seorang lelaki. Dan setiap malaikat yang menjelma menjadi manusia itu berubah wujud menjadi lelaki. Ya, belum ada riwayat yang saya ketahui ada malaikat yang berubah wujud menjelma menjadi seorang wanita. Nah, tatkala Jibril datang kepada Maryam, maka ya tentunya Jibril berwujud menjadi seorang lelaki ya. Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Maryam berkata, sungguh saya berlindung kepada Allah yang Maha Rahman minka, dari engkau, yakni dari kejahatanmu, in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Perhatikan seorang wanita yang menjaga iffah, kesucian dirinya. Padahal dia adalah seorang wanita, seorang gadis yang normal. Pasti punya hasrat terhadap kaum lelaki. Terlebih lagi ketika dia sudah berduaan di tempat yang tidak ada orang kecuali mereka berdua. Namun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Maryam untuk berlindung kepada Allah dari lelaki yang ada di hadapannya. Nah, maka ini adalah ujian berat terhadap wanita salihah ini, wanita abidah, ahli ibadah ini. Dan ini adalah ibrah, contoh yang sangat besar terhadap kaum wanita untuk menjaga kesucian dirinya, untuk menjaga kesucian dirinya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ibrah terhadap kaum lelaki di dalam menjaga kesucian dirinya pada kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf bukan hanya berduaan dengan Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz yang merupakan ibu angkatnya. Ketika itu di dalam sebuah rumah, di dalam rumahnya yang megah. Bukan hanya sekedar berduaan, tapi dia sudah berdandan dengan dandanan yang sangat cantik dan menarik. Ditambah lagi wanita ini menggoda. Dan dia telah menutup dan mengunci seluruh pintu. Menutup seluruh pintu, mengunci. Kemudian dia mengatakan, hai talak, mari kemari. Diajak, digoda. Perhatikan jamaah sekalian. Di mana tatkala kesempatan untuk bermaksiat itu ada. Tapi disinilah dilihat kehebatan seorang di dalam menjaga kesucian dirinya. Nah, kalau dia mampu menjaga kesucian dirinya di saat tatkala belum ada godaan, ya, itu belum tentu bisa kuat untuk menjaga kesucian dirinya ketika ada godaan. Jelas ya? Ini ibrah.
pada kisah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf menolak. Bahkan Nabi Yusuf berusaha untuk melarikan diri. Allah berfirman, "Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab." Maka keduanya pun berlomba berlari untuk mendapatkan pintu. Menunjukkan Nabi Yusuf punya upaya yang sangat keras untuk melepaskan diri dari godaan itu. Bukan Nabi Yusuf tidak punya hasrat. Nabi Yusuf ketika itu seorang pemuda. Yang kata para ulama, syahwat seorang pemuda itu fi ghayatin minal harara, berada pada puncak panasnya. Nah, dan Allah menyebutkan bahwa Nabi Yusuf sudah tergoda terhadapnya. Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Wanita Al-Aziz ini sudah sangat berhasrat kepada Yusuf dan Yusuf pun berhasrat kepadanya. Di sinilah beratnya perjuangan jamaah sekalian. Kalau dikatakan dia tidak punya hasrat, ya wajar kan? Nah, dia bisa menghindar, tapi dia sangat tertarik juga. Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat, Yusuf tidak melihat, na'am, penjelasan dari Rabbnya, maka dia akan terjatuh di dalam maksiat tersebut. Akhirnya dia berlari, wa qaddat qamisahu min dubur. Wanita ini menarik pakai bajunya dari belakang, ya, sampai kemudian robek. Dan ketika dia mencapai pintu, membuka pintu, sudah ada majikannya datang, ya, suami dari wanita tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua kisah yang luar biasa. Allah jadikan ibrah di dalam Al-Quran bagaimana contoh kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Baik dia adalah seorang lelaki, ada pada kisah Nabi Yusuf, atau dia adalah seorang wanita, ada pada kisah siapa? Maryam. Walaupun Jibril, ya, datang tidak menggoda Maryam, tapi dia datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ nampak bagaimana Maryam benar-benar menjaga kesucian dirinya. Dia langsung berkata, "Inni a'udzu birrahman." Sungguh saya berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, minka, dari engkau. Kenapa? Karena Maryam sudah khawatir lelaki ini akan berbuat jahat. Kemudian dia berkata, "In kunta taqiyya," jika engkau adalah orang yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, na'am, di dalam tafsir beliau, in kunta taqiyya maknanya adalah ai in kunta takhafullaha tadhkirun lahu billah. Jika engkau takut kepada Allah, ini sebagai bentuk apa? Memperingatkan kepadanya tentang Allah. Wa hadza huwal masyru'u fid daf' ay yakuna bil ashali fal ashal. Dan ini yang disyariatkan di dalam menolak suatu bahaya. Dia harus menempuh yang paling mudah, kemudian yang paling mudahnya. Yang paling ringan, kemudian yang paling ringannya. Artinya apa? Yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh Maryam dalam menghindarkan dirinya dari bahaya ini adalah memperingatkan orang tersebut tentang Allah. Faham? Itu pun bisa bermanfaat kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, tidak akan bermanfaat. Kalau orang itu takut kepada Allah, bisa bermanfaat. Makanya Maryam mengatakan, in kunta taqiyya, jika kamu takut kepada Allah. Ketenangan seorang wanita di dalam menghadapi suatu bahaya. Bukan ketika dia berada di tempat menyendiri, tiba-tiba muncul laki-laki, sudah teriak, teriak minta tolong, ngamuk-ngamuk, ya, belum ditahu apa ini, ada apa. Tapi
Maryam dengan tenangnya mengatakan, saya berlindung kepada Allah darimu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Jelas ya? Dan ini yang paling ringan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang lemah di hadapan suatu bahaya. Maka jika yang diperingati ini adalah orang yang bertakwa, maka peringatan itu bisa apa? Bisa bermanfaat. Mungkin ada yang mengatakan, kalau dia memang bertakwa, tidak mungkin dia datang. Kan begitu ya? Kenapa harus diperingatkan dengan ketakwaan? Ya, jawabannya ikhwani fillah, terkadang orang bertakwa tapi terjadi padanya kekhilafan. Ya. Khilaf ketika melihat seorang wanita, khilaf ketika dia melihat suatu kesempatan untuk bermaksiat. Tapi ketika diingatkan tentang ketakwaan kepada Allah, dia segera apa? Segera mengingat, sadar akan kekhilafannya. Begitu ya? Ya, maka ini bisa bermanfaat baginya peringatan. In kunta taqiyya, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ikhwani fillah, di sini ya, lelaki ini datang, yakni Jibril alaihi salatu wassalam, yang menjelma menjadi seorang lelaki, tidak seperti apa yang disangka oleh Maryam. Nah, tidak seperti apa yang disangka oleh Maryam alaihi salatu wassalam. Maka Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Dia pun berkata, innama, saya ini hanyalah, innama ana, saya ini hanyalah rasulu rabbik, utusan dari Tuhanmu. Nah, sebagian ulama menyebutkan ya, suatu riwayat, walaupun riwayat ini tidak jelas kesahihannya, ya, mengatakan bahwa ketika Maryam mengingatkan Jibril tentang ketakwaan kepada Allah, Jibril tiba-tiba berubah wujud menjadi wujud aslinya. Dan dia mengatakan, saya ini hanyalah utusan dari Rabbmu. Dan ada juga yang berpendapat tidak berubah wujud, tetap seorang lelaki, tapi dia mengaku bahwa saya ini adalah utusan dari Rabbmu, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Diutus untuk apa? Li ahaba laki gulaman zakiyya, untuk menganugerahkan kepadamu seorang anak yang zakiyya, yang suci. Dan lihat di sini ya, Jibril mengatakan li ahabalaki, agar supaya saya menganugerahkan kepadamu. Menunjukkan apa? Jibril yang meniupkan ruh, yang meniupkan sesuatu ke rahim Maryam. Begitu ya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, fanafakhna fiha min ruhina, maka kami meniupkan ke dalam rahimnya Maryam dari roh kami, yakni Rasul kami meniupkan dari roh kami ke dalam rahim Maryam. Seandainya bukan Jibril yang melakukan hal tersebut, maka pasti dia mengatakan saya datang memberikan berita gembira, ya kan? Sebagaimana kemarin pada kisah Nabi Zakaria. Jibril mengatakan, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, kami berikan berita gembira kepadamu tentang seorang anak yang akan lahir darimu, namanya Yahya. Hanya berita gembira saja. Tapi kalau di hadapannya Maryam,
Dia tidak mengatakan berita gembira, tapi dia katakan li ahabalaki, untuk saya anugerahkan kepadamu. Jadi bukan sekedar berita gembira saja, langsung dianugerahkan kepadanya seorang anak di dalam rahimnya. Jelas ya? Yang Jibril mensifati anak tersebut dengan ghulaman zakiyya, seorang anak yang suci. Baik. Maka dengan demikian jemaah sekalian, sejak itu Maryam sudah mengandung janin di dalam rahimnya dari ruh yang ditiupkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam ke rahim Maryam. Ya. Yang dengan ini ikhwani fillah nanti akan terlahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan yubashshiruki, Allah memberikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya yang dimasukkan ke dalam rahimmu, namanya adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi langsung disebutkan juga nama yang akan lahir. Dan rata-rata orang-orang yang diberikan berita gembira oleh Allah akan lahir anak darinya, itu langsung diberikan nama oleh Allah. Seperti kemarin siapa? Nabi Zakaria ya. Langsung dikatakan ismuhu Yahya. Tayyib. Demikian pula di sini Maryam langsung dikatakan ismuhul Masih Isa ibn Maryam. Al-Masih Isa ibn Maryam. Tayyib. Demikian pula di sini dikatakan dia adalah Al-Masih. Jadi ini gelarannya, namanya adalah Isa. Kenapa digelari dengan Al-Masih? Disebutkan oleh para ulama. Ini Nabi Isa kan Al-Masih, kemudian Dajjal juga Al-Masih, Masihud Dajjal. Sama ya? Yang mana di akhir zaman nanti dua Al-Masih ini akan bertemu. Masihud Dajjal akan dikejar oleh Isa Al-Masih. Walaupun sama-sama Al-Masih, tapi beda maknanya. Dajjal digelari dengan Al-Masih, Masihud Dajjal, maknanya adalah mamsuh ainul yumna, terhapus atau tidak ada mata kanannya, buta mata kanannya. Sementara Nabi Isa digelari dengan Al-Masih karena beliau kelak akan diberikan mukjizat oleh Allah, mampu menyembuhkan penyakit buta, penyakit mamsuh. Iya, penyakit yang apa? Yang disebabkan oleh kebutaan yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, itu bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam atas izin dari Allah, dan itu adalah mukjizat beliau. Jelas ya? Maka itu dikatakan dia Al-Masih. Dan Allah sebutkan di sini ya dalam Al-Qur'an, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Naam. Baik, sekira demikian ikhwah ya, untuk sementara apa yang bisa kita bahas sampai pada ayat yang ke-18. 19 ya. Li ahabalaki qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Baik.
Naktafi bihadza wallahu taala a'lam. Kita jawab pertanyaan online yang masuk, masih berkaitan dengan puasa ya. Baik, pertanyaan dari saudari Yunita di Kalukuk Barat. Pertanyaannya, seseorang yang sudah tua renta tidak diwajibkan untuk berpuasa dikarenakan tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka dari itu solusi untuk menggantikan puasa Ramadan yang tertinggal tersebut adalah dengan membayar fidyah atau memberi makan orang. Pertanyaannya, jika orang tua renta itu tidak mampu membayar fidyah serta tidak mampu untuk memberi makan disebabkan ketidakmampuan dalam hal ekonomi, lalu bagaimana solusi bagi hukumnya? Gimana solusinya ini? Mana AMP? Baik, semangat. Wah, ada lagi hadiahnya, Masya Allah. Baik, jawabannya ya ikhwani fillah, bahwa ketika seorang benar-benar tidak mampu walaupun memberi makan seorang orang miskin pada setiap harinya, karena mungkin dialah orang miskinnya yang pantas untuk diberi makan, maka yang seperti ini harusnya dibantu oleh Baitul Mal, dibantu oleh kas negara untuk membayarkan fidyahnya, atau dibantu oleh keluarganya yang mampu, atau kaum muslimin yang lain yang mampu untuk memberikan bantuan kepadanya membayarkan fidyahnya. Sebagaimana dalam kisah seorang sahabat kemarin kita sudah sebutkan juga, sahabat yang yang terjatuh dalam jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, ya. Nabi bertanya kepadanya, kamu mampu memerdekakan seorang budak? Oh, tidak mampu. Kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak mampu. Mampu memberi makan 60 orang miskin? Katanya juga tidak mampu. Ya. Jadi 3 pilihan semuanya tidak mampu. Kalau begitu apa solusinya? Nabi masuk ke rumahnya, mengambil segantang kurma keluar. Ini titik pendailannya ya. Nabi memberikan bantuan kepadanya. Ambil kurma ini, beri makan 60 orang miskin. Tapi katanya, wahai Nabi, siapa yang bisa diberikan? Yang bisa saya berikan dengan makanan ini, padahal saya orang yang paling pantas menerimanya. Tidak ada lagi orang yang lebih miskin di Madinah ini selain daripada saya. Nabi pun tertawa dan mengatakan, ambil kembali, beri makan keluargamu. Ini dalil menunjukkan apa? Orang-orang yang punya beban, punya tanggung jawab di dalam syariat yang tidak mampu dia lakukan, dia laksanakan, dia tunaikan, maka harusnya diberikan bantuan kepadanya. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas ya? Oleh karena itu sebaiknya diberikan bantuan. Kalau perlu ada yang mau bayar zakat, diberikan zakat kepada orang tersebut, kemudian nanti dia memberi makan untuk fidyahnya. Jelas ya? Tapi ini kalau memang betul ini terjadi ya, ada di Kalukuk Barat, kalau bukan hanya sekedar pertanyaan saja, kalau memang benar-benar terjadi, silakan hubungi Lembaga Dakwah Ahlussunnah wal Mu'minun. Insyaallah diupayakan. Gimana Pak Ketua? Tahun lagi ya, open donasi. Kita bantu, saling membantu insyaallah. Karena ini di Kalukuk ya. Seandainya ini pertanyaan dari Papua ya mungkin sulit kita. Ini di Kalukuk Barat, kalau memang betul ada orangnya seperti ini silahkan sampaikan
ya, kepada saudari Yunita agar menghubungi kami untuk bisa diberikan bantuan insyaallah. Dan tanggung jawab ini tetap ada ya bagi dia. Tetap ada. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu memberi makan, memberi fidyah di tahun ini, ya, tahun depan dia mampu, maka dia memberi fidyah, memberi makan 60 orang miskin, begitu ya. 30 untuk tahun ini, 30 untuk tahun depannya, kan begitu ya. Nah, sampai dia mampu untuk membayarkan fidyahnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, afwan, izin bertanya Ustaz. Kalau zakat harta, apakah boleh saya salurkan untuk buka bersama di masjid, di mana yang buka di sana jamaahnya nyampur antara yang mampu dan yang miskin? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh ya. Kenapa? Karena zakatul mal itu penyalurannya terbatas pada apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Yang masuk dalam berapa? 8 asnaf, 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat, yakni zakat mal. Nah, oleh karena itu kalau penyalurannya pada tempat yang bercampur, ya, kemudian diberikan semua, ini tidak benar penyalurannya. Ya, kecuali kalau misalnya disalurkan ke masjid, itu orang buka puasa, dipilih yang miskin saja bisa makan ini. Ya, yang masuk kategori miskin, yang diberikan makanan ini untuk zakat mal. Ya, yang tidak masuk dalam kategori miskin, di sana maki kita jalan kotek mau. Ya. Tidak apa-apa, tapi mungkin sulit kalau seperti itu ya. Ya, akan terjadi ketimpangan sosial. Maka sebaiknya disalurkan pada orang yang tertentu. Jangan disalurkan secara umum seperti itu untuk zakat mal. Ingat, zakat berbeda dengan sedekah, ya. Zakat berbeda dengan sedekah, penyalurannya berbeda, harus ditentukan orangnya. Tayyib. Sekira demikian, yang berhak menerima jam tangan malam ini silahkan berdiri setelah menjawab pertanyaan saya. Sebelum saya sebutkan soalnya, ada yang berani berdiri duluan? Silahkan. Ayo. Kalau tidak ada yang berani, terpaksa jam tangan ini disematkan ke tangan kanan saya. Ada yang berani kalau tidak tahu soalnya ya. Baik, soalnya gampang. Apa yang kita bahas tadi, yang telah kita sebutkan tadi, yaitu kenapa istilah Al-Masih disematkan kepada Isa bin Maryam dan Dajjal juga seperti itu. Abdurrahman, kum duluan Abdurrahman. Buta dua-dua matanya. Sebelah mana? Sebelah kanan. Tayyib. Ahsan, tafadhal. Silakan maju. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.